Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Adirama Akbar Alensyah. Akan menjelaskan materi bahan ajar pembelajaran puisi untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Apa pengertian puisi? Menurut dalam kurung Pradopo 2017, puisi juga dikenal sebagai bentuk ekspresi atau ungkapan tidak langsung yang mengungkapkan inti esensi masalah, peristiwa, atau narasi. Ada 3 jenis-jenis puisi yang perlu kita ketahui. 1. Puisi lama. 2. Puisi baru. 3. Puisi kontemporer. Pengertian puisi lama adalah puisi yang masih terikat dengan berbagai aturan dan biasanya dan tidak diketahui pengarangnya. Contoh dari puisi lama yaitu pantun, gurindam, talibun, sloka, mantra, dan lainnya. Pengertian puisi baru adalah puisi yang bebas dan tidak terikat dengan aturan yang ada. Karya puisi baru lebih bebas dan bentuknya sangat beraneka ragam. Contoh dari puisi baru yaitu romansa, balada, elegi, ode, dan lain-lainnya. Pengertian puisi kontemporer merupakan sebuah puisi yang bebas tanpa adanya ikatan secara konvensional, baik dari secara kebahasaan dan bentuknya lebih populer. Salah satu contoh puisi kontemporer adalah puisi Credo yang diciptakan oleh Sutarji, Calso, Mbaceri, dan Lagu. Puisi sendiri memiliki 2 struktur pembangun. Adapun struktur pembangun puisi yaitu struktur fisik dan struktur batin. Berikut ini adalah pengertian dari struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah sebuah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan kata-katanya. Contoh dari struktur fisik puisi adalah diksi, kata konkret, tipografi, gaya bahasa, imaji, dan rima atau irama. Selanjutnya adalah pengertian dari struktur batin. Struktur batin puisi adalah inti atau makna yang mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Selain itu, struktur batin puisi terdiri dari 4 elemen, yaitu tema, perasaan, nada, dan pesan yang ingin disampaikan. Pembahasan materi bahan ajar ini akan berfokus terhadap gaya bahasa pada puisi. Apa pengertian gaya bahasa? Menurut dalam kurung Tarigan 2009, gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang indah untuk meningkatkan efek dengan memperkenalkan dan membandingkan suatu objek atau hal tertentu dengan objek atau hal yang lebih umum. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis gaya bahasa. Satu personifikasi merupakan suatu bentuk gaya bahasa yang menggambarkan benda mati dengan karakteristik dan perilaku manusia. 2 metafora adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan suatu makna dengan cara menggambarkan atau membandingkan sesuatu lainnya. Selanjutnya masih membahas jenis-jenis gaya bahasa. 3 hiperbola adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan suatu hal secara berlebihan bahkan melebihi batas kewajaran dengan tujuan menciptakan efek dramatis atau retoris yang kuat. 4 eufemisme adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang pantas dengan kata-kata yang lebih halus atau diplomatis. 5 repetisi adalah sebuah gaya bahasa yang menggunakan pengulangan kata-kata dalam sebuah kalimat. 6 tautologi adalah sebuah gaya bahasa yang menggunakan pengulangan kata-kata yang memiliki makna yang sama untuk memperkuat suatu kondisi atau maksud tertentu. 7 metonimia adalah sebuah gaya bahasa di mana suatu istilah digunakan untuk menggambarkan atau merujuk pada suatu objek yang lebih umum atau terkait. 8 sinekdok adalah sebuah gaya bahasa yang menggunakan bagian dari suatu objek atau konsep untuk mewakili keseluruhan sinekdok pars pro toto atau sebaliknya. Menggunakan keseluruhan untuk mewakili bagian sinekdok totem pro parte. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran puisi tersebut? Berikut ini adalah contoh puisi yang berasal dari lirik lagu Mustaceen Beard yang berjudul tanda kutip. Setelah membaca puisi tersebut, silahkan cermati dan mencari gaya bahasa beserta makna apa saja yang dihasilkan oleh puisi tersebut. Dari lirik lagu tersebut yang dijadikan sebagai contoh puisi, ditemukan beberapa jenis gaya bahasa. 1. Hiperbola. Jenis gaya bahasa hiperbola tersebut ditemukan pada lirik Kami Tak Meminta Peran garis depan sebagai perantara peluru tajam. Selain itu ditemukan makna pada lirik lagu yang digunakan pada puisi tersebut. Pemaknaan pada lirik tersebut mencerminkan aspirasi untuk perdamaian, keselamatan, dan netralitas dalam menghadapi konflik atau situasi berbahaya. Dari lirik puisi tersebut menghasilkan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora pada puisi terdapat di lirik. Pesona membelenggu sang peri, rasa kau ambil senyuman menutup mata. Adapun makna yang disampaikan dari lirik tersebut.
di mana lirik tersebut mencerminkan seseorang yang merasakan pesona yang begitu kuat dari sesuatu atau seseorang sehingga mereka merasa terikat dan terpikat oleh daya tarik tersebut. Mereka merasa bahagia dan puas dalam pengalaman ini, bahkan mungkin mengabaikan kekurangan atau kelemahan yang ada karena pesona itu begitu menghipnotis mereka. Penemuan gaya bahasa selanjutnya adalah ditemukan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi ini terdapat di dalam lirik. Matangnya merasuk peranannya pusaka yang kau cari buat kau bersembunyi. Adapun makna yang terkandung pada lirik tersebut, di mana lirik tersebut menggambarkan kisah tentang ketertarikan kuat pada seseorang yang misterius, menyimpan daya tarik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan orang lain merasa tertarik dan ingin menemukan makna di balik sifat atau kepribadian orang tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran puisi tersebut? Selanjutnya adalah kawan-kawan melakukan analisis dari ketiga contoh puisi tersebut. Berikut ini adalah puisi yang digunakan dalam penugasan, yaitu puisi yang berjudul Rumput, Senyum Membawa Pesan, dan Kabar Terakhir. Setelah membaca dan melakukan analisis dari ketiga puisi tersebut, kawan-kawan mengerjakan penugasan yang telah diberikan sebagai berikut. 1. Temukan jenis gaya bahasa pada ketiga lirik puisi tersebut. 2. Temukan amanat yang disampaikan dari lirik puisi tersebut. Sekian penjelasan materi bahan ajar pembelajaran puisi yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan sepatah pantun untuk mengakhiri penjelasan materi ini. Pergi ke pasar membeli wajan, pasar dibuka kembali di hari Senin. Sampai jumpa kawan-kawan, semoga kita bertemu dalam kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.